warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar bisnis internasional. Yang pertama, pengertian dari bisnis internasional. Menurut Griffin, bisnis internasional adalah transaksi bisnis antara beberapa pihak dalam lebih dari satu negara. Menurut Hadi, bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan foreign investment, direct maupun indirect, yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Sedangkan menurut Kampus Gill, bisnis internasional adalah aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan melintasi batas suatu negara dengan negara yang lainnya. Dari pengertian-pengertian menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional yang mengacu pada pertukaran produk dan jasa yang melintasi batas negara. Investasi internasional mengacu pada aset dari satu negara ke negara lainnya. Aset ini termasuk modal, teknologi, manajerial, dan infrastruktur pabrik. Ada dua jenis investasi lintas batas negara, yaitu investasi portofolio internasional. Investasi portofolio internasional mengacu pada kepemilikan pasif terhadap surat-surat berharga yang ada di luar negeri berupa saham dan obligasi dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian yang diinginkan. Para pemilik modal ini tidak aktif dalam pengelolaan aset yang diinvestasikan. Para investor luar negeri ini cenderung merancang jangka waktu yang pendek dalam kepemilikan aset ini. Yang kedua, investasi langsung luar negeri. Investasi langsung luar negeri mengacu kepada strategi internasional, di mana perusahaan yang sudah mapan melakukan akuisisi terhadap aset-aset yang produktif yang ada di luar negeri. Investasi langsung luar negeri ini merupakan strategi masuk ke pasar luar negeri. Melalui investasi langsung luar negeri inilah, investor dapat memiliki seluruh atau sebagian kepemilikan perusahaan yang produktif. Perusahaan biasanya memiliki rencana jangka panjang untuk menginvestasikan modalnya di luar negeri. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini dibagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional, diantaranya adalah untuk memperbesar penjualan. Bisnis internasional memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan ekspansi dalam hal penjualan produknya. Hal ini dikarenakan bisnis internasional memiliki pasar yang sangat luas, tidak terbatas pada negara di mana perusahaan tersebut berada. Akan tetapi, juga perusahaan dapat mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Dengan pasar yang luas, besar kemungkinan perusahaan dapat meningkatkan jumlah penjualan barang yang diproduksinya. Yang kedua, untuk mengakuisisi sumber daya. Saat ini, sebuah perusahaan yang memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan atau perusahaan yang memiliki akses lebih baik terhadap faktor-faktor produksi, money, material, and method, maka dapat dipastikan perusahaan tersebut akan memenangkan persaingan. Hal ini terjadi karena sumber daya produksi yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai produsen semakin tidak terbatas. Yang ketiga, untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Bisnis internasional dapat membuat perusahaan menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menambah sumber penjualan dan penawaran yang dilakukannya. Dengan pangsa pasar yang semakin luas dan jumlah konsumen yang semakin meningkat, maka perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi
harapan konsumen akan produk yang dijual. Karena keinginan konsumen yang tidak terbatas, maka perusahaan harus mampu berinovasi sesering mungkin dengan tujuan memenangkan persaingan dengan para pesaingnya. Selanjutnya, aktivitas bisnis internasional. Aktivitas bisnis internasional dimulai dari adanya perdagangan antar negara. Hal ini terjadi karena tidak ada satupun negara di dunia yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup rakyatnya sendiri. Adapun aktivitas bisnis internasional diantaranya ekspor. Menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri untuk dijual kembali ke negara-negara lain. Yang kedua, impor. Impor adalah membeli produk-produk yang dibuat negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang ketiga, lisensi. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya kepada satu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang keempat, waralaba. Waralaba adalah suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau pemegang waralaba untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek, merek dagang, dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Yang kelima, kontrak manajemen. Kontrak manajemen adalah kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau memberikan jasa manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Aktivitas bisnis internasional tentunya melibatkan berbagai macam pihak, baik itu perorangan maupun sebuah entitas bisnis atau perusahaan. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah yang pertama, kelompok eksportir. Dalam kelompok eksportir, ada produsen. Produsen merupakan perusahaan yang menghasilkan barang yang akan diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, confirming house. Confirming house adalah sebuah perusahaan lokal yang didirikan untuk menjadi kantor cabang perusahaan asing di negara tempat perusahaan asing menjual produknya. Yang ketiga, agen. Agen adalah pihak penghubung antara produsen dengan konsumen, di mana agen juga dapat disebut sebagai pedagang ekspor. Yang keempat, trading house. Trading house adalah perusahaan yang mendapat status general exporters dalam arti bahwa perusahaan eksportir ini dapat mengekspor berbagai macam komoditas dan memiliki jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat dagang dunia. Yang kedua ada kelompok importir. Dalam kelompok importir ada pengusaha. Pengusaha dalam kelompok importir ini biasa disebut dengan import merchant, yaitu badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor untuk mengimpor barang-barang dan yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah diizinkan. Yang kedua, approved importer. Approved importer adalah pengusaha impor yang mendapat perlakuan istimewa pihak pemerintah untuk mengimpor komoditi yang dipandang penting oleh pemerintah. Yang ketiga, importir terbatas. Importir terbatas adalah badan usaha yang diberikan izin khusus, baik itu perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukan di dalam negeri. Yang keempat, importir umum. Importir umum adalah importir yang mengimpor beraneka macam barang dagang. Importir umum biasanya dalam bentuk perseroan niaga atau trading house. Yang kelima ada sell agent importer. Sell agent importer adalah agen tunggal yang ditunjuk oleh perusahaan asing yang memasarkan produknya di negara tujuan. Yang ketiga ada kelompok promosi. Dalam kelompok promosi terdapat kantor cabang produsen. Kantor cabang produsen yang terletak di negara tempat produk itu dipasarkan tentunya akan melakukan kegiatan promo atas barang-barang yang akan dijual di negara tujuan. Yang kedua, ada kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri di dalam dan luar negeri.
Kantor Perwakilan Kamar Dagang dan Industri merupakan pihak yang juga berfungsi untuk membantu pada pengusaha yang berkecimpung dalam kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Kamar Dagang dan Industri adalah promosi dan membuka akses perdagangan ke negara-negara yang dituju. Yang ketiga, ada misi hibah perdagangan. Misi hibah perdagangan merupakan salah satu dari kegiatan promosi dalam perdagangan internasional, di mana dalam misi hibah perdagangan ini diperkenalkan berbagai macam produk nasional yang ditawarkan ke pasar-pasar luar negeri. Yang keempat, ada Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Badan Pengembangan Ekspor Nasional adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan, untuk melakukan kegiatan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia ke luar negeri. Kelompok yang keempat yaitu kelompok pendukung. Dalam kelompok pendukung ada Badan Usaha Transportasi. Badan Usaha Transportasi dalam perdagangan internasional ini biasa dinamakan dengan freight forwarder. Fungsi freight forwarder adalah pengumpulan muatan, penyelenggaraan pengepakan, dan pembukuan muatan yang diperdagangkan. Yang kedua, bank devisa. Bank devisa dalam perdagangan internasional memiliki fungsi sebagai memberikan kredit dan pembiayaan baik dalam kredit ekspor maupun uang muka jaminan ketika akan mengeluarkan letter of credit. Selain itu, bank devisa juga berfungsi sebagai pihak yang membuka letter of credit, penerimaan letter of credit, penyampaian dokumen-dokumen, dan negosiasi dokumen. Yang ketiga ada maskapai pelayaran. Perusahaan pelayaran ini berfungsi sebagai alat transportasi dalam kegiatan ekspor maupun impor. Maskapai pelayaran harus memastikan bahwa barang yang dibawanya harus sampai di tujuan pada waktu yang telah ditentukan. Yang keempat ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dalam perdagangan internasional berfungsi sebagai pengambil risiko dari para eksportir dan importir untuk risiko atas barang baik di darat maupun di laut. Yang kelima, ada atase perdagangan di kedutaan. Atase perdagangan yang berada di setiap kedutaan memang berfungsi untuk membantu kegiatan perdagangan internasional seperti mengeluarkan dokumen legalitas dan promosi. Yang keenam, ada surveyor. Surveyor merupakan sebuah badan yang memiliki fungsi sebagai pemeriksa terhadap kualitas, cara pengepakan, keabsahan dokumen-dokumen bagi barang-barang yang akan diekspor atau diimpor. Di Indonesia, pihak surveyor ini diserahkan kepada PT Sukovindo. Yang terakhir ada pabean. Pabean merupakan alat dari pemerintahan suatu negara yang berfungsi sebagai pengaman lalu lintas barang dan dokumen yang digunakan dalam aktivitas perdagangan internasional. Pabean inilah yang memutuskan apakah suatu barang diperkenankan untuk masuk atau keluar dari suatu negara ke negara tujuan lainnya. Dari penjelasan di atas mengenai para pelaku perdagangan internasional, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam bisnis internasional pun para pelakunya tidak jauh berbeda. Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional biasanya disebut dalam perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah organisasi bisnis yang beraktivitas di lebih dari 2 negara. Perusahaan multinasional ini biasanya dalam bentuk investasi langsung luar negeri. Sebuah perusahaan multinasional dapat beroperasi di lebih dari 100 negara dengan mempekerjakan ribuan orang di luar negara asalnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.